Segala puji kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena berkat limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka kita mengadakan acara hari Islam yang peringatan Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan tanggal 22 Februari 2022 atau 26 Rajab 1443 Hijriah. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من آياتنا إنه هو السميع البصير من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا من آياتنا
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Taisir Al-Azhar, sama-sama kita banggakan. Selamat datang di Masjid Nurul Mu'min II yang saya hormati rekan-rekan tawafiyah. Alhamdulillah yang berkesempatan hadir di malam yang berkah ini, di malam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu undangan yang alhamdulillah juga berkesempatan banyak yang hadir, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu di belakang yang berkesempatan juga hadir pada malam hari ini, alhamdulillah. Pertama-tama silakan kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan izin dan ridhonya yang luhur di malam hari ini berkesempatan hadir mulai dari sholat maghrib berjamaah. Kita saksikan hadrah adik-adik kita, anak-anak kita berselawat. Kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, ini adalah satu bentuk kecintaan kita kepada masjid untuk kita terus kembangkan. Karena konsep pembangunan masjid ini tidak hanya pembangunan fisik, tetapi adalah pembangunan mental spiritual seperti pada malam hari ini kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini dan juga penanya, mari kita senantiasa mencurahkan salawat dan salam pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kepada keluarganya dan kepada kita semua. Semoga kelak kita
semua mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pikir saya tidak berpanjang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin jadikan starting point kita, titik poin kita untuk sama-sama memakmurkan Masjid Nurul Mu'min Nubuwah ini ke depannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ampun. Semua pelaksanaan ini kita bangga dengan anak-anak kita, remaja Masjid Nurul Mu'min Nubuwah. Mulai kita ajak bersama-sama untuk mulai memegang event-event hari besar Islam. Saya berharap semua anak-anak guru remaja Masjid Nurul Mu'min Nubuwah ini bisa berpartisipasi aktif dalam setiap event kegiatan di masjid ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Mu'min Lembuak, yang sama-sama tiang pelunggu sami hormati, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak penghulu segenap, para pelingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur tebareng-bareng panjatang tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Di malam niki tiang pelunggu sami dapat pulih rauh di majlis yang mulia niki dalam rangka kepada bareng-bareng peringati Isra dan Mi'raj desida Nabi. Salawat kanca salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, bahkan satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sasampun mau penghormatan, dek narak makhluk Allah samau kehormatan, marak samau ni sida-sida Nabi lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Itulah makna salawat rahim sak sering tiang pelunggu sami dengar. Biasa terputar 5 menit menjelang azan. Kalau di RRI Mataram menjelang subuh wajib diputar sebelum azan subuh berkumandang. Li antara bunyin jamaah rahimakumullah, Ya man asra bikal muhaiminu laylan nil tamanil tawal anamuniyam
Ya man asra bikal muhaiminu laila, wahai Nabi yang diperjalankan oleh Tuhannya di suatu malam, nilta ma nilta, engkau telah mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa. Wal anamu niyam, engkau dapatkan kehormatan itu di saat semua mata sedang terpejam. Wa ilal muntaha rufi takarima wa sami'tan nida alaika ke Sidratul Muntaha engkau diangkat oleh Tuhan kariman, sebagai bentuk kemuliaan, sebagai bentuk penghormatan. Wasami'tan nida alaikas salam, dan di sana Allah menyambutmu dengan salam penuh penghormatan. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Dalam lanjutan salawat rahim niki disebutkan wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal engkau dipersilahkan maju ke hadapan, seluruh penduduk langit bermakmum di belakang, wa antal imam, dan engkaulah yang dipersilahkan untuk maju menjadi imam. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jamaah rahimakumullah, sebuah peristiwa mukjizat yang sangat luar biasa yang Allah sebut dalam Al-Quran di dua surat yang berbeda. Peristiwa Isra Allah ceritakan di surat Al-Isra, peristiwa Mi'raj Allah ceritakan di surat An-Najm. Maka tiang ingin mengatakan di awal, karena cerita tentang Isra dan Mi'raj niki ada dalam Al-Quran, maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa hak, bukan cerita hoax. Saya ulangi sekali lagi, cerita tentang Isra dan Mi'raj itu cerita hak, bukan cerita hoax. Artinya tentu bukan cerita-cerita sandek tentu jamaah senamian. Sehingga Allah sak cerita anglek dalam Al-Quran. Dan malam niki tiang akan sampaikan 7 kata dalam Al-Quran di awal surat Al-Isra yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di awal surat Al-Isra disida Allah Ta'ala berbahasa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perhatikan jamaah,
7 kata yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama, terdapat pada kata subhana. Kedua, pada kata asra. Ketiga, pada kata bi'abdihi. Keempat, pada kata lailan. Kelima, pada kata minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Keenam, pada kata alladzi barakna. Yang ketujuh, pada kata haulahu. Jamaah rahimakumullah, sementara peristiwa Mi'raj Allah sebut dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaksha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Perhatikan jemaah, kata pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj pada kata subhana. Subhana jamaah artinya maha suci Allah. Pada kata subhanallazi ada kata Allah yang dibuang. Subhanallah allazi itu asal katanya. Maha suci Allah. Napi kenan subhanallah jamaah rahimakumullah. Maha suci Allah dari segala ketidakmampuan. Maha suci Allah dari praduga yang bukan-bukan. Maha suci Allah sebagai zat yang mampu melakukan segala-galanya dengan kuasanya. Sengaja disida Allah Ta'ala mulai cerita tentang Isra dan Mi'raj niki diawali dengan kalimat tasbih subhana, maha suci Allah, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada dunia, sekalian manusia, sekalian dunia, ini saya bercerita. Saya ini zat yang maha suci, zat yang maha segala-galanya. Jikalau saya mau, semua bisa terjadi atas kehendak saya. Itulah sebabnya jamaah rahimakumullah, temulai cerita tentang Isra dan Mi'raj dengan kata subhana. Misal dalam surat Al-Kahfi Allah bercerita tentang surat Al-Kahfi, bagaimana 7 pemuda tidur dalam gua sebanyak 309 tahun. Lagu endek temulai cerita niki dengan subhana jamaah. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj, karena memang ia tidak masuk dalam logika manusia, tidak bisa dijangkau dengan akal manusia yang terbatas, sengaja Allah mulai cerita niki dengan mengatakan subhana, maha suci saya adalah zat yang maha bisa segala-galanya. Itulah sebabnya Allah mulai kisah Isra dan Mi'raj niki dengan menggunakan tasbih, karena Allah ingin mensucikan dirinya dari segala praduga yang bukan-bukan, dari anggapan tidak mampu melakukan segala sesuatu yang di luar masuk akal. Maka
kata subhana menjadi salah satu kunci kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi. Perhatikan jamaah, entiang pelunggu sami ya taek kendaraan napi-napi, lautkah itu, udarakah itu, daratkah itu, tajah itu doa sida-sida Nabi. Doa itu diawali dengan kata subhana, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Seolah-olah kita menyerahkan kepada Allah bahwa pesawat itu bisa terbang bukan karena kehebatan pilotnya. Kapal laut yang merupakan terdiri dari besi-besi bisa mengapung di atas air bukan karena kehebatan nahkodanya. Kendaraan yang tiang pelunggu sami kendarai, entah itu kendaraan pribadi atau misalnya kereta api, itu bisa berjalan bukan semata-mata karena kehebatan sopirnya, tapi semua bisa berjalan karena subhana, maha suci Allah, Allah yang menggerakkan, Allah yang punya kemampuan, Allah lah yang punya kuasa di atas yang lain-lainnya. Perhatikan jamaah ampura, mungkin tiang pelunggu sami pernah menonton film yang dulu sangat luar biasa viral. Kisah film tenggelamnya kapal Titanic. Di awal cerita film itu, sang pembuat kapal sempat berkata, saking kagumnya dengan kapalnya yang sangat luar biasa, dia melontarkan kata-kata, jangankan hanya sekedar batu karang, Tuhan pun takkan mampu menenggelamkan, katanya. Ini kesombongan manusia. Sekali lagi, kapal itu bisa berlayar, pesawat itu bisa terbang, itu karena subhana, karena Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya sekali lagi di awal kita hendak menaiki kendaraan, Nabi mengajarkan doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci engkau yang ya Allah yang telah menundukkan bagi kami, wa ma kunna lahu muqrinin, kami hambamu tak mampu menandingi kuasamu. Niki kata pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj jamaah, yaitu pada kata subhana. Kata yang kedua pada kata asra. Asra, maha suci Allah, asra yang telah menjalankan. Perhatikan jamaah, kalau Nabi yang berjalan, Allah akan mengatakan sara Muhammad, Muhammad berjalan. Tapi karena Allah menggunakan kata asra, maha suci Allah yang menjalankan, artinya Nabi jamaah, Allah sebagai subjeknya, Allah sebagai pelakunya, Muhammad hanya sekedar objek, dia sebagai maf'ulun bihi, Allah sebagai fa'ilnya. Allah yang menggerakkan, Allah yang menjalankan. Maka jikalau Allah yang menjalankan, jikalau Allah yang menggerakkan, jangankan hanya setengah malam, jangankan hanya dalam 1 jam, jangankan dalam 1 menit, 1 detik pun Allah bisa, jikalau Allah menjadi pelaku utamanya, jikalau Allah sebagai fa'ilnya, jikalau Allah sebagai subjeknya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah, perhatikan dalam Al-Quran, misalnya di surat As-Sajdah, Allah mengatakan, ketika Allah menjelaskan huwallazi
yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsinas alfasanatin mimma ta'udun. Perhatikan jamaah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur urusan manusia dari langit. Dari langit diturunkan ke bumi, dari bumi dinaikkan lagi ke atas langit, hanya dalam satu hari, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yudabbirul amra minas samai ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Kalau manusia itu bisa 1000 tahun, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit ke bumi, dari bumi dinaikkan ke atas langit, itu hanya dalam satu hari. Kenapa? Karena memang Allah yang bisa, Allah yang menggerakkannya, Allah yang melakukannya. Tapi kalau manusia bisa jadi 1000 tahun, kata Allah, akan bisa melakukannya. Perhatikan jamaah, kita pernah mendengar seorang ilmuwan besar, Albert Einstein, penemu relativitas waktu, bahwasanya dia mengatakan yang namanya waktu itu dia relatif, tidak absolut, tidak mutlak. Kalau kita biasanya yang namanya 1 menit pasti 60 detik, yang namanya 1 jam itu pasti 60 menit. Tapi dalam pandangan Albert Einstein, yang disebut dengan waktu itu dia relatif, tergantung kekuatan, tergantung daya dan kekuatannya. Jikalau kita manusia, perjalanannya dari biasa perjalanan normal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 1 bulan. Lalu dari Masjidil Aqsa Nabi dinaikkan lagi ke atas langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang luar biasa cepatnya. Kenapa menjadi bisa? Karena Allah yang asra, Allah yang menjalankan, Allah yang menggerakkan, Allah sebagai subjeknya, Muhammad hanya sekedar objek. Allah yang menggerakkan. Maka jikalau Allah yang menggerakkan, jikalau Allah yang menjalankan, sekali lagi, jangankan hanya setengah malam, jangankan hanya dalam 1 jam, jangankan dalam 1 menit, dalam 1 detik pun Allah bisa lakukan, jikalau Allah yang menjalankan. Ini kata yang kedua. Kata yang ketiga, jamaah rahimakumullah, pada kata bi'abdihi, subhanallazi asra bi'abdihi. Perhatikan jamaah rahimakumullah, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Ya kembek ndesida Allah ndek bebasa kena maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Mele desida Allah, bisa saja Allah mengatakan subhanallazi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Tapi kenapa Allah menggunakan kata hamba? Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Perhatikan jamaah rahimakumullah, orang yang sudah mendapatkan gelar hamba di sisi Allah adalah orang-orang yang istimewa. Sengaja Allah menggunakan kata abdihi dalam ayat ini karena Allah ingin menunjukkan bahwa yang saya perjalankan ini adalah hamba saya yang luar biasa. Yang saya perjalankan ini adalah hamba saya yang paling dekat dengan saya. Maka orang yang telah mendapatkan gelar hamba, diakui oleh Allah sebagai hamba,
maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah, yang sebagai perbandingan, di zaman Nabi Sulaiman ada seorang manusia namanya Asif bin Barkhaya namanya. Dia seorang wali, bukan nabi. Ketika Nabi Sulaiman berkata kepada para pembesar-pembesarnya dalam surat An-Naml ayat 38 dan 39, Allah ceritakan kisah ini. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Hai para pembesar-pembesarku, kata Sulaiman, hai para rakyatku, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balkis dalam waktu yang sangat cepat? Kata Nabi Sulaiman bertanya. Perhatikan jamaah, istananya Nabi Sulaiman terletak di Palestina. Istananya Ratu Balkis terletak di negeri Sabah. Negeri Sabah itu Yaman Selatan. Jarak antara Palestina dengan Yaman Selatan itu lebih dari 1.500 kilo. Nabi Sulaiman minta kepada rakyatnya yang terdiri dari angin, yang terdiri daripada jin, terdiri dari manusia, rakyatku, siapa di antara kalian yang bisa pindahkan singgasana Balkis dalam waktu yang sangat cepat? Singgasana itu, mohon maaf jamaah, kursi tempat duduknya Ratu Balkis seperti ini singgasana. Itu beratnya 150 ton jamaah. Sekali lagi, beratnya 150 ton. Maka ketika Sulaiman bertanya, siapa di antara kalian yang bisa pindahkan singgasana Balkis dalam waktu yang sangat cepat? Allah ceritakan siapa di antara rakyatnya yang pertama kali angkat tangan. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin Ifrit jamaah paling pertama angkat tangan. Apa kata jin Ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Hai Sulaiman, saya bisa pindahkan singgasana Balkis itu dalam waktu yang cepat, yaitu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, singgasana Balkis sudah berada di hadapanmu. Perhatikan jamaah, Nabi Sulaiman waktu ini masih entoko lek kursi. Jin Ifrit berkata, sendik man nganjeng Sulaiman, istana atau singgasana Balkis sudah berada di hadapanmu. Lagu Nabi Sulaiman dek puas jamaah senamnya, dek narak searuan sekedi basi. Ada enggak yang bisa lebih cepat dari itu? Perhatikan jamaah, Allah ceritakan, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab. Seorang anak manusia yang punya ilmu pengetahuan, dia yang kemudian angkat tangan jamaah. Manusia inilah namanya Asif bin Barkhaya. Dia bilang apa kepada Sulaiman? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Hai Sulaiman, jikalau tadi jin Ifrit berjanji mendatangkan singgasana Sulaiman sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, saya bisa lebih cepat dari itu, yaitu sebelum engkau mengerdipkan matamu, kata. Ya, perhatikan jamaah, cara bahasa Sasak, aku tahu kepindahan singgasana Balkis sendik meman kejap meleng, dia bilang. Perhatikan jamaah, ternyata tentu jamaah, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Tentu jamaah senamian, dekman kejap meleng Nabi Sulaiman singgasana Balkis yang letaknya lebih dari 1.500 kilo, beratnya sekitar 150 ton, dekman kejap meleng Nabi Sulaiman, wahle julun tahu singgasana Balkis. Perhatikan jemaah, niki anak manusia, waliullah,
orang dekatnya Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barkhaya. Dialah yang mampu memindahkan singgasana Sulaiman hanya dalam kerbitan mata, jamaah sekalian. Nabi yang ingin yang sampaikan, perhatikan jamaah. Jikalau Asif bin Barkhaya Allah berikan kemampuan memindahkan singgasana Balkis hanya dalam kerdipan mata, sementara Asif bin Barkhaya itu bukan nabi, dia hanya seorang wali, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan manusia, hamba pilihannya, manusia yang paling mulia di sisinya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sekali lagi hanya dalam setengah malam, jangankan hanya dalam 1 jam, 1 detik pun Allah bisa lakukan. Karena apa? Karena yang diperjalankan ini hambanya yang memang sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Maka kata bi abdihi ini kunci, kata kunci yang ketiga yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, jamaah sekalian. Ampura sendiman tiang lanjutan jamaah. Baru desida Allah menyebut bahwa manusia sak tahu pindahan singgasana Balkis itu, Allah sebut dengan sebutan qala allazi indahu ilmun minal kitab, manusia yang punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab. Perhatikan jamaah, niki menunjukkan hebatnya yang namanya ilmu pengetahuan jamaah. Perhatikan niki, beremberuan kecanggihan ilmu pengetahuan. Mana HP saya? Perhatikan jamaah, sendek nema narak searan handphone jamaah, pemangkin smartphone narak. Perhatikan, lae entiak kirim surat atau pesan tulis lek dalam surat, bedeang te keluarga bisa lek Saudi lek Malaysia, tulis te surat kok kirim telangan pos, bejelo-jelo berminggu-minggu surat atau pesan searah lek surat niki sampai. Tetun atau ndek? Tetun. Makin jamaah si canggih ilmu pengetahuan. Dek perlu nulis pesan niki pok kirim langan pos berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya sampai. Canggihnya ilmu pengetahuan, dan inilah hebatnya ilmu pengetahuan jamaah. Tinggal terbait handphone mangkit, tinggal tenulis tek 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 sampai. Tetun atau ndek? Subhanallah. Tuh, jikalau Asif bin Barkhaya mampu memindahkan singgasana Balkis hanya dalam kerdipan mata, dan Allah menyebutnya dengan sebutan qala allazi indahu ilmu minal kitab, manusia yang berilmu pengetahuan, sebagaimana makin canggihnya ilmu pengetahuan jamaah, yang terkirim pesan hanya dalam hitungan detik pesan niki sampai kepada orang yang kita tuju. Betul? Oleh karena nikah, yang ingin mengajak generasi muda terutama untuk betul-betul menguasai sains dan teknologi, supaya jangan orang-orang barat, orang-orang non muslim yang selalu menemukan sains dan teknologi, sementara kita umat Islam sebenarnya Al-Quran menjadi kitab yang merupakan inspirasi bagi lahirnya berbagai macam ilmu pengetahuan. Seharusnya kitalah umat Islam yang menemukan kemajuan-kemajuan teknologi di abad modern niki. Kata yang keempat jamaah yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Niki kata yang keempat, yaitu kata lailan. Lailan artinya di suatu malam. Andai kata desida Allah Ta'ala kena yauman di suatu hari, mungkin semakin banyak manusia yang tidak percaya kepada Nabi. Sengaja Allah menyebutkan kata lailan di waktu malam, karena waktu malam biasanya perjalanan terasa singkat dan terasa ringan jamaah. Bebuktin de berangkat langan riki misal tiba
Lombok Timur tulek kayangan, galeng-galeng, ke ngonek idap sampai. Lagu bareh misal berangkat jam 12 malam jok kayangan, arak seberap idap penyampai. Tentu dek. Salah satu yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu pada kata lailan, di suatu malam. Karena tidak mungkin Nabi melakukan perjalanan di waktu siang. Semakin beliau mendekati matahari, bisa saja tubuhnya terbakar oleh panasnya matahari, jemaah. Maka kata lailan, di suatu malam, menunjukkan salah satu kata yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang persingkat, kata yang kelima pada kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jemaah perhatikan, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa traveling, peristiwa perjalanan. Biasanya orang kalau melakukan perjalanan itu nama tempat yang disebutkan. Misalnya yang berangkat dari Mataram menuju ke Narmada. Tapi kenapa Allah menyebut peristiwa Isra dan Mi'raj itu dari masjid ke masjid? Harusnya Allah mengatakan dari Makkah menuju ke Palestina. Tapi Allah menyebutnya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Kalau masjid ke masjid sejempang pun idap bau, jamaah senamnya. Itu sebabnya Allah menyebutnya tidak dari Mekah menuju ke Palestina, tapi Allah menyebutnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, jamaah senamnya. Kata yang keenam pada kata barakna, alladzi barakna, yang telah kami berkahi. Perhatikan jamaah rahimakumullah, sesuatu yang telah diberkahi oleh Allah ndek narasa mustahil, jamaah senamian. Nabi jua saya mau berkah langan Allah ndek narasa mustahil. Coba baik contoh di Indonesia, jamaah lain. Mustahil lain Indonesia ya tahu merdeka andai kata kemerdekaan niki tidak diberkahi oleh Allah. Ya sebab dalam Undang-Undang Dasar 45 ketika menyebutkan tentang kemerdekaan, jamaah senamian, apa ungkapan di alinea ketiga Undang-Undang Dasar 45 itu? Atas berkat, maksudnya atas berkah, atas berkat rahmat Allah dan keinginan yang luhur. Dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ia pun tahu merdeka karena diberkahi oleh Allah, jamaah sekalian. Sesuatu yang telah diberkahi oleh Allah ndek nara samustahil, jamaah. Bayangkan Belanda punya segudang meriam, sementara kita Indonesia hanya punya satu meriam, yaitu meriam Belina, jamaah sekalian. Lagu dakak menu baun te merdeka. Kenapa kita bisa merdeka? Karena diberkahi oleh Allah. Angka ia kena gati unin alenia Undang-Undang Dasar 45 niki atas berkat. Berkat maksudnya berkah, sehingga itu berkahi sesuatu yang telah mendapat berkah Allah. Sekali lagi ndek nara sak mustahil, jamaah sekalian. Alladzi barakna, yang telah kami berkahi. Kata ketujuh yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj pada kata haulahu. Haul, perhatikan jamaah, haul dalam bahasa Arab itu kira-kira setidak-tidaknya ada 3 makna pada kata haul. Pertama, haul itu maknanya daya dan kekuatan.
Makanya kita sering mengatakan la haula wala quwata illa billah. Niki makna pertama dari kata haul. Yang kedua, makna dari kata haul itu maknanya waktu. Karena haul itu identik dengan waktu 1 tahun. Syarat orang wajib berzakat itu harus sudah haul, sudah genap waktu 1 tahun. Berarti haul di situ salah satu maknanya adalah waktu. Haul salah satu maknanya di sekelilingnya. Niki biasa diterjemahkan yang kami berkahi sekelilingnya. Perhatikan jamaah. Kita artikan kata haul niki dengan 3 kata niki, dengan 3 makna niki. Yang telah kami berkahi dalam daya dan kekuatannya. Desida Nabi jamaah rahimakumullah sendik neman te Isra Mi'rajang te persik juluk daden, tebelah daden te operasi. Dikeluarkan yang kotor-kotor, diberikan kekuatan karena mau melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Diberkahi dalam daya dan kekuatannya. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Beliau mampu melakukan perjalanan luar biasa itu karena orang-orang yang ada di sekelilingnya orang-orang yang diberkahi, ditemani oleh Jibril malaikat yang diberkahi, disediakan kendaraan burak, kendaraan yang diberkahi. Nabi adalah manusia yang diberkahi. Apa susahnya bagi Allah untuk menjalankan orang-orang yang diberkahi? Jangankan dalam 1 malam, jangankan setengah malam, jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, 1 detik pun Allah bisa lakukan jikalau yang melakukan perjalanan itu orang-orang yang ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi makna ketiga dari kata haul adalah waktu. Yang kami berkahi waktunya, yang kami berkahi dalam waktu perjalanannya jemaah. Perhatikan jemaah rahimakumullah. Arak sepuk riwayat menyebutkan bahwa desida Nabi menon sugul langan balen malam nika ada ceret dekat rumahnya, tersentuh ceret tangka air niki tanpa beliau sadar. Terik air saat le arak le ceret niki tiba lantai tanah le balen. Balen kan masih kadu tanah, masih kadu gres jamaah. Deng kadu lepe marak mangkin niki. Ende siram air jek tanah atau gres dek man sejam tanah niki wah kering jamaah senamian. Tentu naton dek. Perhatikan, begitu Nabi keluar dari rumahnya, tanpa sadar beliau menyenggol tempat air di rumahnya, jatuh air niki. Dan ternyata begitu beliau sampai lagi ke rumahnya setelah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, setelah pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, air sak tumpah lek balen. Balen sekali lagi masih yang kadu tanah, masih yang kadu gres, masih basah tanah searak lek balen niki jamaah sekalian. Coba bisa dibayangkan bagaimana cepatnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Luar biasa. Kenapa bisa? Sekali lagi karena Allah yang menggerakkan, Allah yang menjalankan. Yang diperjalankan juga hamba manusia pilihan. Orang-orang yang melakukan perjalanan manusia-manusia yang diberkahi, hamba-hamba Allah yang diberkahi, kendaraan-kendaraan yang diberkahi. Maka jamaah rahimakumullah, dek narak langan tian dek nyadu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj niki ye tetu. Dek narak langan tian dek nyadu bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj karena memang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Maka sekali lagi peristiwa Isra dan Mi'raj ceritanya cerita yang hak, bukan cerita yang hoax. Niki sak pertama. Sak kedua, dan niki terakhir yang ingin saya sampaikan jamaah rahimakumullah, bahwa Nabi te Isra Mi'raj yang sida-sida Allah Ta'ala dalam rangka menerima perintah sholat. Perhatikan jamaah, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah selain tertitip perintah langan malaikat Jibril, kecuali perintah solat. Kejauh lain bait sida-sida Nabi perintah niki pot tutu atas
untuk menunjukkan bagaimana luar biasa pentingnya, mulianya searan ibadah solat. Ampura sinampura agung. Lagu terkadang itu umat Islam sering meremehkan, sering melalaikan, sering mengentengkan. Tentu naton dek jamaah. Ya, Masya Allah. Ampura. Perhatikan jamaah. Tiang pernah berdakwah di Eropa, tepatnya di negara Switzerland, negara Swiss di Eropa. Di negara Swiss jamaah, deng kanggo umat Islam sugulang speaker untuk ngebang. Deng kanggo umat Islam pihak menara atas-atas tahu dengan ngebang, karena itu bertentangan dengan undang-undang negara. Uli adik ini negara-negara ni ya jamaah senamian. Sebulan tiang berada di Swiss, dek tiang wah dengar suara dengan ngebang jamaah. Tapi yang luar biasa, umat Islam di Swiss jamaah, dakak jandek nuah dengan dengah dengan ngebang, berjejer umat Islam bersap-sap sendik teman dengan ngebang. Itu lek deriki tu telangan terdengar suara dengan ngebang. Betul. Lagu sak datang sembayang berjamaah jek masjid baun terekeng isi imah. Badek tiang je bingung. Kanan dengah bang, kiri dengah bang, julu dengah bang, muri dengah bang. Aru dendek berkebanyak masjid kubas keluian masjid itu ni. Ya. Ampura. Tiang pernah berdakwah di Jepang jamaah, dalam suasana minus 5 derajat, tutuk nyet jamaah senamian, 5 derajat minus, dingin sangat luar biasa. Keluar tiang menyampaikan kuliah subuh di salah satu masjid di Jepang. Ternyata begitu tiang sampai di masjid, umat Islam datang berbondong-bondong untuk sholat di masjid niki. Padahal dek narak suara bang jamaah senamnya. Ketika tiang berada di Cina, tepatnya di kota Xiamen di provinsi Fujian di Cina, alhamdulillah masjidnya besar di lantai 6. Awalnya kelihatan sepi masjid niki, tapi begitu azan berkumandang dari masjid niki, datang umat Islam berbondong-bondong melaksanakan salat berjamaah. Itu di negara komunis jamaah senamian. Itu le deriki umat Islam Indonesia, alhamdulillah negara taman. Pemerintah ndek larang-larang itu sembahyang. Wat larang sembahyang pemerintah. Denara aman Indonesia jamaah. Lagu bilang nengebang muazin le masjid. Sekali lagi baun terekeng sak datang berjamaah jak masjid. Maka tiang sering bercerita, arah sopo ustad tundang ceramah le Mataram jamaah, kuliah subuh. Ternyata sahadir sembahyang subuh luwean tiang masjid dibanding saat datang sembahyang. Maka le awal ceramah Ustaz niki napiunin, tiang-tiang yang saya hormati, tiang masjid maksud. Saya nggak luwean tiang masjid saat hadir dibanding manusia saat sembahyang. Ya pun kena tiang-tiang yang saya hormati. Masya Allah. Ampura sinampura agung. Maka jikalau malam ini kita sama-sama memperingati Isra Mi'raj Desida Nabi, yang merupakan ulang tahunnya solat jamaah senamian. Sekali lagi tiang ulangi, kita hadir malam ini bukan hanya memperingati Isra dan Mi'raj, tapi hakikatnya kita sedang memperingati hari ulang tahun solat pertama kali diwajibkan oleh Allah. Jikalau Isra dan Mi'raj Nabi itu
terjadi setahun sebelum peristiwa hijrah, mungkin tahunnya sudah 1443 Hijriah, maka berarti semenjak 1444 tahun yang lalu dan di bulan Rajab ia tahun terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj niki. Artinya apa? Kita sedang memperingati hari ulang tahun salat saat pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena nika jamaah rahimakumullah, sekali lagi tiang tanya diri tiang tanya pelunggu sami senamian. En malam niki tiang pelunggu sami memperingati Isra dan Mi'raj dari Nabi, di mana di malam itulah solat diwajibkan pertama kali. Maka sila kepada tingkatan baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Kuantitas tentu tidak mungkin tambah salima jari pitu kali atau 10 kali sawajib ende. Lagu solat sunatnya tentu sak kepada pelueh. Begitu juga dari sisi kualitas, berembentan antesa semakin berkualitas solat yang pelunggu sami. Karena mohon maaf jamaah rahimakumullah, kualitas itu salah sopuk syarat sah kanca salah sopuk syarat terima sembahyang. Bukan hanya badan kita ini harus suci dari najis, bukan hanya baju kita harus suci dari najis, bukan hanya baju kita tidak kotor, bukan hanya tempat solat harus bersih dari najis, tapi hati kita niki juga harus dibersihkan dari najis. Dalam arti dendek berniat sembahyang pete reda manusia, carilah solat itu dalam rangka mencari ridho Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Ruku dan sujud kita itu betul-betul kita lakukan karena Allah jamaah sekalian, agar kiranya betul-betul bernilai dan berpahala di sisi Allah. Karena itulah sebelum kita solat, salah satu syarat sah solat itu bersih dari hadas, bersih pakaian dan tubuh kita dari najis. Begitu juga hati harus bersih niat dari niat yang bukan-bukan. Dendek berniat sembayang ante sambil tajum, dendek berniat sembayang jek masjid ante terpuji isi manusia teparan rajin sembayang. Bersihkan jamaah sekalian, insyaallah taala. Andai kata niki bisa kita lakukan, maka solat seperti inilah yang akan mampu menjaga tiang pelunggu sami dari perbuatan keji dan munkar. Solat seperti inilah yang akan bisa menyelamatkan tiang pelunggu sami senamian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berbahasa, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sak paling pertama kali lemak ya terhisab toleh pada mahsyar adalah solat. Idza saluhat saluha sairu amalihi. En sembayang tersolah di hadapan Allah, ibadah-ibadah sak lain pun milun jari solah. Wa im pasadat pasada sairu amalihi. Lagu en sembayang terseda jamaah sekalian, ibadah-ibadah sak lainan pun milun jari seda. Maka ante sa dendek seda puasa, ante sa dendek seda zakat, ante sa dendek seda pahala haji kaja umrah, maka solat nikilah yang paling menentukan ibadah salainan. Maka sekali lagi mari kita perbaiki, mari kita tingkatkan melalui peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa tiang sampaikan malam niki. Terus terang tiang agak kelelahan karena sudah terlalu banyak berbicara. Kadang sejelo siluet tu tiang raos jamaah senamian. Niki baik tiang masih ngantok-ngantokan hidap niki. Untung masih bau sampai tutup. Tadi tiang mohon maaf karena tiang datang terlambat. Tiang ada ceramah sebelumnya di Abian Ampenan Pejeruk. Harus tendot sampai sembahyang isya. Dan alhamdulillah kemudian melanjutkan perjalanan kemari
dalam keadaan sehat dan tidak terjadi apa-apa, walaupun tiang minta pada supirnya ngebutan tanan seharus sampai nih tiang sehingga Pak Rahman nelpon diri. Alhamdulillah sampai tiang di hadapan pelunggu sami. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sila acara terakhir berdoa ya. Sila berdoa jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami senamian lema tebareng berkumpul di dalam surga, amin. Bersama nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya rahman. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya rahman ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ballighna ramadan, Allahumma ballighna ramadan, Allahumma a'id ilaina ramadan sanawatin adidah wa azminatin madidah wa nahnu fi sihhatin wa afiyah. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wa khtim lana ya rabbana bihusnil khatimah wa khtim lana ya rabbana bihusnil khatimah wa khtim lana ya rabbana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.